Pernah kan buka laporan keuangan terus pusing sendiri, kayak baca bahasa alien? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal coba jadi investor pro. Kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangan sebuah perusahaan, step by step. Anggap saja saya ini mentor Anda dan kita lagi belajar bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana sih caranya? Sebenarnya, laporan keuangan itu anggap aja kayak rapor kesehatan atau bahkan buku cerita sebuah perusahaan. Tugas kita tuh simpel, membaca di antara baris-baris angka buat nemuin cerita aslinya. Siap jadi detektif keuangan? Oke, investigasi kita mulai sekarang. Kasus kita kali ini adalah PT Asia Pramulia Tbk, atau kalau di pasar saham, kodenya ASPR. Ini contoh nyata ya, jadi kita bisa lihat langsung gimana teori-teori tadi bekerja di dunia nyata. Dan tenang, semua data ini saya ambil langsung dari laporan resmi mereka, jadi valid. Biar nggak tersesat, ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya ASPR. Kedua, kita check up kesehatannya. Ketiga, kita lihat untungnya gimana. Keempat, nah ini yang seru, kita cari petunjuk tersembunyi. Dan terakhir, ini yang paling penting, giliran Anda yang menyimpulkan. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Aturan nomor 1 dalam setiap investigasi. Kenali target Anda. Jadi, siapa sih ASPR ini sebenarnya? Dan yang lebih penting, gimana cara mereka dapat duit? Ini dia KTP perusahaannya. Namanya PT Asia Pramulia Tbk. Kode sahamnya ASPR. Dan industrinya Containers and Packaging, alias kemasan. Oke, dari sini kita udah tahu mereka bikin wadah atau bungkus. Tapi, bungkus buat apa ya? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi penting banget. Jualan apa sih mereka sebenarnya? Dari mana duit paling banyak masuk? Yuk kita intip datanya. Di sini kita mulai dapat gambaran jelas. Ternyata sumber pendapatan utama mereka di tahun 2025 itu dari kemasan minuman sama makanan. Kalau dijumlah, ini hampir 80% loh. Ini penting banget. Artinya apa? Artinya, nasib perusahaan ini erat kaitannya sama industri konsumsi sehari-hari. Kalau ekonomi bagus, orang-orang banyak jajan, ya bisnis mereka kemungkinan besar bakal ikut kecipratan untung. Oke, kita udah tahu mereka jualan apa. Sekarang, saatnya pakai jas dokter dan melakukan medical check-up. Kita akan bedah laporan raca atau balance sheet-nya buat lihat seberapa sehat sih fondasi keuangan perusahaan ini. Tapi sebelum kita lihat angka-angkanya, kita samain dulu bahasanya ya. Biar gampang, bayangin aja ini keuangan pribadi kita. Aset itu ya semua harta yang kita punya. Rumah, mobil, tabungan. Nah, kalau liabilitas itu semua utang kita. Cicilan KPR, utang kartu kredit, dan semacamnya. Kapan kan? Konsepnya persis sama buat perusahaan. Oke, ini dia angkanya. Total aset ASPR di akhir 2025 itu mencapai 328,9 miliar rupiah. Wow, angka ini ngasih kita gambaran seberapa besar sih perusahaannya. Tapi ingat, sebuah angka itu nggak ada artinya kalau berdiri sendiri. Kita butuh pembanding. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Coba lihat, aset mereka itu naiknya kencang banget cuma dalam setahun. Dari 242-an miliar jadi hampir 329 miliar. Ini sinyal kuat kalau perusahaan lagi ekspansi besar-besaran. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma senang lihat pertumbuhan. Justru ini memunculkan satu pertanyaan penting. Yaitu, duitnya dari mana? Nah, ini dia. Tumbuh itu bagus, tapi investor jeli itu selalu nanya, modalnya dari mana? Apakah dari kantong sendiri, atau kebanyakan dari ngutang? Karena begini, pertumbuhan yang dibiayai utang besar-besaran itu bisa jadi red flag loh. Ini pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Oke, kita simpen dulu pertanyaan tadi, sekarang kita lanjut ke bagian 3. Dengerin ya, ini nasihat dari seorang mentor. Punya banyak aset itu bagus, tapi kalau nggak bisa dijadiin duit, ya buat apa? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus pindah ke laporan laba rugi. Kita mulai dari paling atas ya. Total penjualan atau pendapatan mereka di 2025 itu nyaris 250 miliar rupiah. Ini adalah omset kotornya ya, semua uang yang masuk dari jualan sebelum dipotong biaya-biaya. Dan coba lihat, sama kayak asetnya, penjualannya juga naik. Ini kabar bagus, artinya penambahan aset mereka itu nggak sia-sia. Asetnya nambah, jualannya juga ikut nambah. Sejauh ini ceritanya masih nyambung, masih konsisten. Tapi, muncul lagi pertanyaan penting. Mungkin ini pertanyaan $1.000.000 ya. Penjualan naik itu keren, tapi kalau ongkos produksinya naiknya lebih gila lagi, kan sama aja bohong. Makanya, investor sejati itu selalu ngecek sampai ke bottom line, alias laba bersihnya.
Dan jawabannya adalah, ya, menguntungkan. Laba kotornya, ini penjualan dikurangi ongkos bahan baku, juga ikut naik. Ini nunjukin kalau mereka nggak cuma jago jualan, tapi juga pintar ngatur biaya produksi. Nah, ini sinyal yang bagus banget. Nah, semua cerita bagus tadi akhirnya kelihatan di sini, di angka favoritnya para investor, laba per saham atau EPS. Gampangnya, ini tuh jatah laba bersih untuk tiap lembar saham. Dan angkanya naik dari 2,75 jadi 4,17. Artinya setiap lembar saham yang kita pegang sekarang menghasilkan untung yang lebih besar. Wah, ini sih musik yang paling indah buat telinga seorang investor. Sejauh ini, ceritanya kelihatan bagus banget ya kan? Tapi, ingat, investor yang hebat itu nggak pernah puas cuma di permukaan. Sekarang, kita masuk ke bagian favorit saya pribadi, jadi detektif lagi dan berburu petunjuk di bagian catatan atas laporan keuangan. Tolong ingat ini baik-baik ya. Angka-angka gede di depan tadi cuma cerita soal apa yang terjadi. Tapi di bagian catatan kecil inilah kita nemuin cerita soal kenapa dan bagaimana itu semua bisa terjadi. Termasuk ya, resiko-resiko yang ngumpet di baliknya. Oke, petunjuk pertama ketemu. Ternyata ada satu pelanggan raksasa, namanya PT Tirta Sukses Perkasa, yang kontribusinya itu 17% dari total penjualan. Kenapa ini harus jadi perhatian? Coba bayangin, 17% itu kan hampir 1/5 pendapatan mereka. Kalau sampai pelanggan ini, katakanlah, pindah ke kompetitor, pendapatan ASPR bisa langsung anjlok. Ini persis seperti pepatah, menaruh terlalu banyak telur dalam satu keranjang. Dan ada petunjuk penting kedua. Sebagian aset tetap mereka, pabrik dan mesin-mesinnya, ternyata dijadiin jaminan buat utang ke bank. Artinya apa? Aset yang harusnya jadi harta karun perusahaan, sekarang jadi taruhan. Logikanya gini, kalau amit-amit bisnis lagi seret dan mereka nggak bisa bayar utang, bank bisa sita aset itu. Buat kita sebagai investor, ini artinya jaring pengamannya jadi lebih tipis kalau skenario terburuk terjadi. Oke, para detektif, semua bukti sudah di tangan. Kita udah lihat sisi positifnya, pertumbuhan yang kuat. Kita juga udah nemuin beberapa catatan risiko yang harus diwaspadai. Sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi kesimpulannya begini, di satu sisi timbangan kita punya cerita pertumbuhan yang solid banget. Aset naik, penjualan naik, laba per saham juga naik. Keren. Tapi di sisi lain timbangan, kita punya dua tapi yang harus diwaspadai. Ketergantungan sama satu pelanggan besar dan aset yang dijadiin jaminan utang. Nah, tugas Anda sebagai investor adalah menimbang dua sisi ini. Kira-kira potensi untungnya sepadan nggak dengan risikonya? Dan sebagai penutup, saya lempar pertanyaan ini kembali ke Anda. Setelah tahu semua ini, kira-kira langkah Anda selanjutnya apa? Apakah Anda akan coba bandingin ASPR dengan perusahaan sejenis? Atau mungkin cari tahu lebih dalam, gimana sih prospek industri kemasan 5 tahun ke depan? Ingat, satu investigasi yang bagus itu nggak menghasilkan jawaban, tapi justru pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih cerdas. Teruslah bertanya, karena disitulah seorang investor sejati bertumbuh.